pahalanya. Rumah yang mana? Rumah yang dijadikan rumah tahfiz. Mobil banyak, kalau mati mobilnya dibawa atau tinggal? Tinggal. Rumah mana yang dibawa? Mobil mana yang dibawa? Mobil wakaf anak tahfiz, mobil ambulan wakaf untuk mengantar ibu-ibu hamil ke rumah sakit, bukan ke mall. Itulah yang mengalir kekal abadi. Oleh sebab itu maka orang Islam mesti ekonominya kuat, mesti rajin cari duit, tapi targetnya bukan dunia, targetnya akhirat. Kalau duitku banyak, akan kusekolahkan anak yatim, fakir, miskin, du'afa. Kalau duitku banyak, akan kubuat rumah-rumah tahfiz. Kalau duitku banyak, inilah yang akan menolong agama Allah. Kami ini udah tua-tua, kami ini generasi yang udah lolita, lolos 50 tahun, jelita, jelang 50 tahun, malaikat maut sudah dekat. Oleh sebab itu kami ini akan mati menghadap Allah. Tapi saya tak ragu sedikit pun. Banyak orang yang nasihati saya, Ustaz kalau ceramah jangan kuat-kuat kali, nanti putus surat leher itu Pak Ustaz. Ustaz banyak-banyak lah makan sedikit, kurus kali, nanti Ustaz mati. Saya tak takut, tak ragu mati sedikit pun. Karena kalau saya mati, ini yang di depan saya ini akan menggantikan insyaAllah. Siap? Wah, tak siap ya? Siap. Dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki ikut sunnah Nabi. Coba tengok, pakai sorban sunnah Nabi, pakai baju putih sunnah Nabi, pakai tasbih, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang menghidupkan sunnah ketika umat ini rusak, mereka yang akan menolong agama Allah. Ibu-ibu sudah menolong agama Allah. Ibu tak hafal Quran, ibu tak bisa baca Quran, ibu tidak punya rumah tahfiz Quran, tapi anak ibu wakafkan untuk agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan kaki kamu ketika orang tak sanggup menghadap Allah, ketika kaki gontai, ketika jantung lemah, tapi mereka akan mengalir pahala bapak ibu. Itu bedanya anak kandung sama anak orang. Kalau anak kandung tak perlu diucapkannya untuk almarhum, tapi kalau untuk Abdul Somad mesti kalian sebutkan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan sekarang, nanti. Tapi kalau untuk mak kandung, untuk ayah kandung, tak perlu kalian ucapkan. Kenapa? Otomatis sampai. Lalu bagaimana dengan orang yang punya rumah wakaf? Bagaimana dengan orang yang mewakafkan tanah? Bagaimana dengan orang yang mengasih makan tahfiz Quran? Maka mengalir pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, membuat rumah tahfiz, membuat pondok pesantren, membuat pendidikan agama Islam, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang terinspirasi. Ini acara kita ini terinspirasi orang, ditonton sama orang. Ini kamera-kamera yang banyak ini hidup kan? Streaming kan? Memang kita tidak tablik akbar di stadion Teladan, memang yang nonton tidak 200.000 orang, tapi kalau sudah di share, maka insya Allah. Gimana? Udah kau share? Sudah. Berapa viewernya? Gak bertambah-tambah Pak Ustaz, rupanya paket tak ada. Share lah. Orang bawa kap rumah, orang bawa kap mobil, bawa kap tanah, kau bawa kap paket aja pun tak mau. Mana mau masuk surga? Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kau wakaf apa? Wakaf tanah, masuk surga. Kau wakaf apa? Wakaf ambulan, masuk surga. Kau wakaf apa? Wakaf internet, masuk surga, tapi surganya online. Ini amal jariah. Jadikan handphone kita, kamera kita itu menjadi syiar-syiar dakwah. Ibu-ibu yang update siang ini, buat di situ. Wakafkan tanah Anda, rumah Anda, tanah Anda, pulsa Anda, mobil Anda untuk menolong agama Allah SWT. Allah tuh perlu ditolong apa tidak? Oh, ragu. Nanti mau dibilang perlu ditolong, berarti Allah lemah. Kalau tak perlu ditolong, kenapa kita mesti menolong? Allah itu maha kaya. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Itu Asmaul Husna itu di atas. Itu Asmaul Husna. Tak percaya? Nanti ya udah habis acaranya udah. Aduh, sekarang ini tengok sini dulu. Udah, yang lama terakhir itu Ar-Rasyidus Sabur. Asmaul Husna itu di atas. Di antara Asmaul Husna, wa huwal ghaniyul hamid. Wa man kafara, siapa yang kafir, tak mau dia baca Quran, tak mau dia berzikir, Allah maha kaya. Allah tak perlu sebesar upil, tak perlu sekutil mukmin, tak perlu. Lalu siapa yang perlu sama Allah itu? Allah perlu kita atau kita perlu sama Allah? Kita yang perlu sama Allah. Maka sesungguhnya kalau kita tolong rumah tahfiz, kita tolong hamba Allah,
sesungguhnya kita sedang waman yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, siapa yang berterima kasih, bukan untuk Allah, Allah tak perlu. Wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang meninggalkan agama ini, semua dunia ini kafir, fala yadurrallaha syai'a, Allah tak rugi walau sedikit pun. Jadi jangan kita sangka kita menolong agama Allah. Aku yang menolong agama Allah nih, aku yang paling hebat nih, aku yang menghafal Quran nih. Berarti kau Fir'aun. Sikit-sikit aku, sikit-sikit aku, sikit-sikit aku. Jadi kalau ada di Medan ini bilang aku, campakkan ke Sungai Deli. Tenggelam dia macam Fir'aun di Laut Merah. Kita ini mesti berkata kita, bukan bukan aku, tapi kita bersama. Cuman baca Quran ini tak sama macam baca Quran. Baca Quran tak ada bedanya pendek sama panjang. Waspada. Baca panjang, waspada, tak ada bedanya kan? Tapi kalau baca Quran beda panjang pendek. La in syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur pasti ku tambah. Tapi kalau lamnya panjang, la in syakartum la in syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur tak ku tambah. Gara-gara pendek, panjang pendek. Beda panjang sama pendek. Barit sama barit beda. Barit dingin, barid pos. Jauh tuh dingin sama kantor pos. Oleh sebab itu baca Quran mesti ada panjang pendeknya. Rubba qalil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena panjang pendeknya tak betul. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah dilaknat Quran. Kenapa? Tak pernah saya baca Quran. Bacalah, tapi tak bisa langsung baca, mesti dengar dulu. Macam nun mati berjumpa dengan min qad, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Ya ayyuhalladzi, ujung lidah di ujung gigi, lazi. Waktu kecil-kecil nilai belajar. Jangan nanti waktu belajar, ibu-ibu letakkan ujung lidah di ujung gigi ya. Allazi, permisi Pak Ustaz, mau kemana jemput gigi ke rumah? Nah, oleh sebab itu maka jangan tersinggung. Mana tahu yang jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung mendengar pengajian saya, balik ke rumah berkunang-kunang mati. Pertama kali Quran mendengar dulu. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Semuanya mendengar. Aku Pak Ustaz payah tidur, kena penyakit insomnia. Tapi kalau udah ada orang ngaji ini, mau tidur aja bawa aku Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Level pertama dengar. Setelah dengar, ikuti mulut guru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya gurunya laki-laki, muridnya laki-laki. Gurunya perempuan, muridnya perempuan. Jangan gurunya laki-laki, muridnya perempuan. Guru gatal. Makanya ada mahram, diajarkan baik-baik. Kalau nanti murid ngajar murid laki-laki, nah, ada anak-anak perempuan ibu, suruh juga dia belajar supaya tidak menjadi fitnah, supaya tidak menjadi isu. Oleh sebab itu maka setelah dengar macam mana bunyi tha, macam mana bunyi wa, macam mana bunyi qa, macam mana bunyi a, macam mana bunyi wa. Kan belajar bahasa Inggris kan? Ada dalam bahasa Inggris huruf shin. Shin ada? Ada, aku tak ada. Workshop, shopping center. Saya bahasa Inggris ini bisa, cuman di sini ada dosen bahasa Inggris, nanti salah dikasihnya pula nilai. Ada belajar, ada dalam bahasa Inggris huruf tha, ada health, H-E-A-L-T-H, T-H itu dibaca tha, health. Kota di Australia, Perth. Kau mau kemana? Tes sakit tikus. Perth, health, WHO, World Health Organization. Ada tha, ada shin. Tapi dalam bahasa Inggris tak ada huruf po. Ada huruf po. Mana ada? Where are you going? I'm going to Medan. Ada. Tak ada huruf po. Bahasa Inggris tak ada huruf bad. Makanya bahasa Arab itu disebut dengan lughatul bad. Sadaqallahul azim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca ayat sebelum itu bercerita tentang
wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiri wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiri lengkap semuanya di situ. Ada fa, ada sa, ada sya, ada so. Bahasa Indonesia tak ada itu. Kau dari mana tadi? Dengar tausiah Ustaz Somad. Tak apa-apa, tak salah. Tapi kalau udah bahasa Arab, makanya orang membaca Quran itu semua potensi dirinya keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini baca a'udzubillahi minasyaiton. Nyebut nama syaitan aja salah. Setan, kenapa kau tak lari? Nama aku salah kau sebut gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dada. Tak bergetar dia. Ha kecil. Tapi kalau besar, gosok gigi dulu. Ha kecil itu tak bergetar dia. Macam itik dikejar ayam. Tapi kalau ha besar, bergetar. Itu dikaji. Pertama dengar, setelah dengar baca la aqulu alif lam mim. Kalau waktu habis kasih tahu. Aku tak katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Alif lam mim. Berapa? 30. Maka kalau ada yang tak lancar baca Quran, jangan berkecil hati, karena makin tak lancar makin banyak pahalanya. Yang lancar hurufnya sedikit. Alam nasrah, tapi yang tak lancar alam. Tapi jangan tiap hari pula. Waktu baru-baru belajar oke lah. Pertama dengar, setelah dengar baca, setelah baca pahami artinya. Coba aku tengok Quran kau, mana Quran kau sekarang? Pas dibuka Qurannya, alah, Quran mahar nikah tahun 71. Titik ba pun udah dimakan rayap 3. Belilah Quran yang pakai terjemah. Ada Qurannya, ada terjemahnya, berwarna-warni pula. Idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah. Ada terjemahnya, ada Qurannya, ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya. 5 isinya. Harga berapa Pak? 250.000. Ditawarnya pula 50.000. Datang orang ngetuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mau apa Pak? Ini saya nawarkan Quran. Ada 5, ada terjemah, ada tajwid, ada tafsir, ada asbabun nuzul. Berapa Pak? 250.000 ya. Langsung diambil bapak tuh pisau. Untuk apa Pak? Kau bunuh aja aku. Kau ini menawar apa membunuh? Untuk sepatu 50 juta. Untuk kenapa ini yang menghalangi engkau dari neraka? Bisanya pula kau tawar 250.000. Ada pula orang Quran disimpan di dalam lemari. Quran diletakkan dalam kotak kayu jati, dikunci, masuk ke dalam lemari, dikunci, diletakkan di ruang tamu. Setiap tamu datang menengoklah. Oh, cantik ya. Ini Quran apa nih? Inilah Quran waktu mahar nikah dulu. Semua tamu asal menengok macam menengok kucing. Bukan begitu cara memuliakan Quran. Quran memuliakannya dibaca. Quran itu kalau dibaca bersuara. Ada pula orang Quran baca Quran sekarang tak bersuara. Diam aja. Kok kenapa baca Quran tak bersuara? Ini Pak namanya new normal. Apa pula new normal? Baca Quran bersuara. Ada jin-jin yang mendengar bacaan Quran itu. Bisa tak jin itu mendengar bacaan Quran? Bisa. Buka surat Al-Jin juz 29. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ada sekelompok jin mendengar Nabi Muhammad baca Quran. Apa kata jin itu waktu mendengar Nabi baca Quran? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengarkan bacaannya ajaba, ajib, amazing, menakjubkan, luar biasa. Jin-jin mendengar bacaan Quran. Ada jin Islam. Oleh sebab itu maka Al-Quran setelah didengar, dibaca, dipahami maknanya, diamalkan dalam kehidupan. Al-Quran sudah ditulis jadi kaligrafi yang indah luar biasa. Tengoklah ini, saya dari tadi menengok kaligrafi ini, Masya Allah, kaligrafi luar biasa. Al-Quran dilantunkan dengan suara bayati, soba, sika, nahawan, jaharka. Ada suara yang menyihir orang, memukau orang. Ada tulisan yang menyihir orang. Ketika melihat tulisan ini, saya Pak Ustaz dari tadi saya perhatikan tulisan ini, terpukau saya. Apanya yang kau terpukau? Terpukau saya entah apa bacaannya.
Oleh sebab itu Quran ini luar biasa. Begitu dia ditulis, tangan membuat masuk surga. Begitu dia dibaca, mata mendapatkan rahmat. Begitu dia mendengar, telinga mendapatkan rahmat. Begitu dia dibaca, maka hati menjadi tenang. Stres, depresi, buka Quran, baca. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang melayani Al-Quran. Mudah-mudahan Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Rahmati kami berkat kemuliaan Al-Quran. Kalau kayu itu ditulis jadi Quran, kayu itu menjadi haram dipegang kalau orang tidak berwudu. Kertas itu kertas biasa saja, tapi ketika ditulis ayat Quran, haram dia dibawa oleh orang yang sedang junub. La yamassuhu illal mutahharun. Malam itu malam yang biasa saja, malam sama macam malam yang lain. Tapi begitu turun Quran di malam itu, maka berubah malam itu menjadi malam Lailatul Qadar. Azan. Masya Allah. Ternyata kalau kita ceramah di depan para ahli-ahli Al-Quran, cepat waktu berlalu. Kalau saya ceramah di panti jompo, lama kali terasa. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilapan. Mohon maaf Ustaz Tengku Zulkarnain, Ustaz Zulfikar Hajar, para asatidz. Mohon maaf banyak tutur kata saya tak tepat, tak berkenan di hati, menyinggung perasaan.